anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian hadirin hadirat jemaah zuhur Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, baru saja melaksanakan salat fardhu zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada di antara jemaah kita ini Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya sekaligus mendapatkan syafaatul uzma kelak di padang mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah berada di awal bulan Muharram yang disebut yang sering masuk viral adalah 10 Muharram. 10 Muharram itu ada dua versi. Yang pertama versi para Rasul, yang kedua versi Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan hidup beliau sebagai kepala keluarga. Kalau versi para Rasul itu diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin, Qasasul Anbiya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram adalah selamatnya mereka dari ujian dan cobaan Allah, sehingga atas kemuliaan 10 Muharram mereka itu disebutkan atas pertolongan Allah. Misalnya di dalam kitab tersebut diterangkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, terutama nabi-nabi yang besar banyak umatnya. Nabi Adam setelah terusir dari syurga, hidup menderita, berpisah dengan istri 200 tahun lamanya. Setiap langkah kakinya bertobat, beristighfar, baru diterima oleh Allah setelah 200 tahun. Fatalaqqa Adamu min Rabbih fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah bertemu dengan Siti Hawa, itu menurut riwayat itu 10 Muharram. Setelah itu Nabi Nuh, ada juga yang mengatakan Nabi Idris, dia naik ke langit, warafa'na makanan aliyah. Itu juga terjadi 10 Muharram. Dan kisah yang spektakuler adalah Nabi Nuh alaihissalam yang dikasih umur panjang lebih kurang 1000 tahun, berdakwah kepada umat manusia. Tapi yang mau ikut, yang naik ke perahunya hanya sedikit. Kapal Nabi Nuh berapa? 3 tingkat, tidak sebesar kapal perang. Tingkat pertama itu tanaman, yang kedua hewan, yang ketiga baru manusia. Menurut riwayat kurang dari 920 tahun Nabi berdakwah, pengikutnya 85 orang. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyhur. Itu karena kesabaran Nabi Nuh sudah habis, dia berdoa kepada Allah, munajat kepada Tuhan. Akhirnya datanglah musibah besar, ya, dari langit hujan bagaikan dicurahkan, dari bumi membesut, lamanya 40 hari 40 malam, sehingga terapung-apunglah Nabi Nuh selama 6 bulan. Tidak ada lagi pembukaan. Kalau ada Monas sudah kelelep, Ka'bah rata dengan tanah, artinya dia tertutup lumpur karena
Karena musim kering yang panjang, musim panas yang panjang tertutup oleh pasir. Barulah kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah wastawat alal judi, surutnya musibah banjir Nabi Nuh itu pada tanggal 10 Muharram, di mana perahunya, kapalnya bukan berlabuh, ya, mendarat di Bukit Al-Judi, wastawat al-Judi. Kalau kapal layar, kapal laut, berlabuhnya di atas bukit itu bukan berlabuh, bukan mendarat. Nama bahasa kita anak yang Betawinya nyangsang. Karena semakin tingginya ombak laut, ya, ternyata dia berlabuh di atas bukit. Wastawat alal judi, yang pesta adalah burung pemakan bangkai. Nabi Nuh kehilangan putranya Kan'an dan sekaligus istrinya Wahilah. Ya, istri Nabi Nuh yang disebutkan ada 2 istri Nabi yang tidak ikut suaminya. Istri Nabi Nuh, kemudian istri Nabi Lut alaihissalam, bukan nabinya, istrinya. Ini terjadi pada bulan Muharram. Setelah Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim, pejuang tauhid yang tak kenal gentar. Akhirnya Raja Namrus kehabisan akal, maka dia menyuruh rakyatnya mengumpulin kayu bakar untuk dionggokkan di sebuah alun-alun luas sebesar bukit kecil. Sebesar bukit ya gede, berbulan-bulan, sehingga Nabi Ibrahim itu naik ke atas tumpukan kayu yang akan dibakar itu dengan cara jangkit. Jadi Nabi Ibrahim berdiri sebelah sini, sebelah sana disuruh wanita cantik untuk meloncat, ya, sehingga terpelanting. Nabi Ibrahim ke atas, kemudian mulailah dibakar. Orang nonton juga dari jarak jauh, karena dekat juga nggak kuat panas. Berhari-hari kemudian padamnya api yang membakar Nabi Nuh. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dinginlah engkau untuk Nabi Ibrahim dan berikanlah keselamatan. Ketika api sudah padam, tinggal abu dingin atau abu janda, sehingga keluarlah Nabi Ibrahim 10 Muharram dalam keadaan keluar dari ruang ber-AC. Tidak ada kumisnya yang terbakar, tidak ada bulunya yang hilang, tidak ada kulitnya yang gosong, seger bugar. Nah, inilah yang disebut kemuliaan 10 Muharram. Yang ada di dalam hadis-hadis Nabi adalah ketika kita dianjurkan oleh Rasul untuk berpuasa bulan Ramadan, pada saat Nabi bertemu orang-orang Yahudi Madinah. Kenapa kalian tidak makan, tidak minum? Mereka jawab, kami sedang berpuasa. Puasa apa? Puasa Asyura, yaitu selamatnya kaum Nabi Musa, Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun di Laut Merah. Kapan bangsa Bani Israel ke Mesir? Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi. Dulu Yusuf seperti budak dijual di pasar Mesir, kemudian dibeli oleh oleh istri pejabat namanya Zulaikha, dan karena dia hidup di lingkungan rumah elit, maka cepat besarnya. Tapi sayang,
Zulaiha cantik, suaminya impoten, sehingga akhirnya Zulaiha terpesona, teradu ya, oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka demi menjaga nama pejabat ini dan nama baik Siti Zulaiha karena ibu PKK, maka biarlah Yusuf yang masuk penjara. Tapi nggak sampai bunuh mati. Yusuf di sinilah hikmahnya. Karena Yusuf punya integritas pribadi, maka dia akhirnya ditambah dengan penerawangannya, visi masa depannya luas, sehingga menjadi konsultan publik saat itu. Singkat cerita, maka dari konsultan itulah Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri urusan logistik, sehingga Mesir hidupnya dari lembah Sungai Nil itu menjadi negeri yang makmur, gemah limpah, berjenawi, tentram, kertariannya. Jadi berbeda ya kisah Nabi Yusuf dengan Zulaiha dengan yang viral sekarang ini, karena mereka non Muslim Eropa sebagai tiba aja di Pandora untuk membuka tabir-tabir berikutnya. Nah itulah kapan terjadi itu 10 Muharram. Ketika orang Mesir, orang Bani Israel ramai-ramai ke Mesir, sudah itu Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Singkat cerita Nabi Musa, setelah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa yang Allah pilih menjadi rasul di antara 25 rasul berdakwah di Mesir. Mesir adalah negara sekuler dari sejak dulu, penyembah berhala, terutama di zaman Fir'aun. Sudah Nabi Musa mendapat tugas dari Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, ditambah lagi kriminalitas dari suku Bani Israel, dikasih hati minta ampun, sehingga inilah yang membuatkan kemurkaan Fir'aun bertambah-tambah. Sudah marah kepada Musa, jengkel kepada kaum Bani Israel, singkatnya diusirlah mereka dari Mesir. Terjadilah eksodus besar-besaran, sehingga ketika Nabi Musa membawa kaumnya terdesak di pinggir laut, di depan samudera terbentang, di belakang musuh menghadap, maka Nabi Musa karena dia tawakal dekat kepada Allah, turun Allah berfirman, wadrib bi asakal bahr, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Ketika itu dengan izin Allah, laut berubah menjadi jalan tol bebas hambatan tanpa pungutan. Selamat bangsa Bani Israel ke negeri Kan'an, negeri yang dijanjikan setelah merantau sekian lama kembali ke kampung halaman, negeri Kan'an atau Palestina. Maka keselamatan suksesnya kaum Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun, inilah yang disebut puasa Asyura. Lalu Nabi menjawab, kalau begitu saya lebih berhak dari kalian ketimbang kalian. Kalau umur saya panjang, saya akan berpuasa hari Asyura yang diawali dengan hari Tasu'a, hari ke-9. Kalau hari ke-10 hanya kita puasa, artinya hari menghormati orang Yahudi. Bagaimana supaya kita tampil beda? Kita boleh berpuasa hari Tasu'a. Kalau nggak sempat hari Tasu'a, hari yang ke-11. Yang penting jangan 10 Asyura sendiri, tapi ada temannya supaya kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nah inilah kalau di kalangan para rasul, di kalangan para nabi, tanggal 10 Muharram itu adalah pertolongan Allah yang turun kepada mereka dari permusuhan dari
percobaan pembunuhan terhadap para rasul. Tapi sebaliknya, di kalangan khusus pribadi Nabi kita Muhammad SAW justru sebaliknya, musibah demi musibah, musibah demi musibah. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi sebagai potret kepala keluarga hanya ketika beristrikan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi dengan Siti Khadijah itu monogami selama 25 tahun. Nabi menikah umur 25, Siti Khadijah umur 40, Siti Khadijah wafat usia 65, berarti mereka berumah tangga 25 tahun mendapatkan 6 orang anak. Anak yang pertama Qasim dan Abdullah, tapi meninggal waktu balita, tidak sampai besar. Tapi kemudian Allah mengkaruniai Nabi kita dengan Khadijah anak 4 orang perempuan, semua cantik-cantik. Yang tertua Siti Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah radhiyallahu anha. Maka Siti Khadijah wafat usia 65 saat Nabi usia 50. Nabi baru berpoligami setelah umur 54. Jadi Nabinya jomblonya 4 tahun. Kalau saya tak kuat itu. Ya, Nabi sendiri 4 tahun. Ya, Siti Khadijah wafat, menikah lagi dengan Siti Aisyah umur 54. Beliau wafat umur 63. Berapa tahun cuma? Ini yang dibesar-besarkan oleh sekuler bahwa Nabi ini poligami. Padahal raja Cina, India, raja Eropa itu banyak selirnya. Ya, ini orang munafik tahu banget bencinya kepada Rasul dan Islam. Hadirin, kita teruskan. Setelah tinggal Siti Khadijah, Nabi bersama putri-putrinya yang sudah menikah dengan jodohnya masing-masing. Siti Zainab menikah dengan Abu As, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan ini turun ranjang. Ketika dia menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah wafat ketika perang Badar. Nabi menghibur, ya, tidak antak-antiknya pembantang sama berkelok, tidak kakak dan ada adiknya orang yang sama elok, sama rancang. Wahai Utsman, kamu jangan bersedih, saya punya anak gadis satu lagi. Nikahilah adiknya Ruqayyah. Siapa? Ummi Kulsum. Ya, Utsman tentu tidak ada doa bertolak, menikahlah. Tapi sekali lagi, semua putri-putri Nabi itu wafat selagi masih hidup, kecuali Siti Fatimah. Ya, jadi Zainab wafat, Siti Ruqayyah, Ummi Kulsum saat Nabi masih hidup. Tinggallah Nabi dengan Fatimah bersama suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib. Rasul wafat usia 63 kembali dari haji wada. Keluarga Nabi dulu yang terang benderang dengan 6 orang putra putrinya, kemudian tinggal 4 putri-putri yang cantik, satu persatu pergi meninggalkan Nabi, tinggal Siti Fatimah. Sekarang Rasul sudah pergi. Siapa lagi yang tinggal dari keluarga Nabi? Itulah Fatimah, Ali dan putra-putranya. Perkawinan Ali dengan Fatimah sebenarnya anaknya 3. Yang tertua Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Siti Zainab. Jadi ada banyak Zainab dalam pribadi Nabi. Pertama Zainab binti Jahas, istri Rasul yang ke-6. Yang kedua Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah putri sulung Nabi. Yang ketiga Zainab binti Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi. Nah, banyak Siti Zainab. Kenapa Siti Fatimah memberikan nama kepada anak perempuannya Siti Zainab? Karena sewaktu Siti Fatimah kecil, ibunya sudah wafat,
maka yang mengasuh Siti Fatimah adalah kakaknya Zainab. Untuk mengenang jasa baiknya, nama anak perempuannya dikasih nama Zainab. Yang satu Zainab binti Muhammad bin Abdullah, yang satu Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Boleh, yang penting bintinya, ya, jangan sama. Maka tinggallah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan Zainab. Kalau orang teringat keluarga Rasulullah, tinggal cuma ini. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, baik di Kalimantan, di Bali maupun di Jakarta. Nabi tidak punya sawah, tidak punya properti, tidak punya tanah. Tidak, hanya sebentuk keluarga. Keluarga Nabi yang ini, yang tinggal 5 ini, satu persatu juga meninggal tragis. Ya. Yang meninggal duluan Fatimah. Fatimah hanya 75 hari setelah kepergian ayahandanya. Jadi masih merah tanah kuburan. Fatimah lah yang menyusul ayahnya pergi ke alam baka. Tinggallah 4. Ya. Jadi Ali, Hasan, Husain, Zainab. Di sinilah sepeninggal Rasul, ya, muncullah fitnah. Ya, inilah fitnah. Ya, di mana banyak orang yang sayang kepada keluarga Rasul, tapi tak sedikit yang benci kepada keturunan Nabi. Yang meninggal di atas tempat tidur hanya Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina dan Nabi kita Muhammad SAW. Ada Umar, Utsman, Ali itu meninggal dibunuh, mati syahid. Ya. Ketika Siti Fatimah wafat, belum kering air mata orang umat Islam bersedih, maka Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, orang Khawarij, ya, karena tidak mau menerima perjanjian antara dengan Abu Musa al-Asy'ari. Maka Ali dibunuh menjelang sholat subuh. Ya, ketika hendak pergi ke masjid, sudah dimata-matai oleh Khawarij. Setelah Ali, siapa lagi keluarga Nabi yang masih hidup? Bahwa Nabi ini pernah hidup dulu selama 63 tahun. Tinggallah Hasan, Husain. Tetapi fitnah menjadi luas sehingga yang memusuhi keturunan Nabi adalah keluarga Umayyah. Saat itulah Yazid yang berkuasa, yang gubernur di Syam, negeri Syria, ingin memutuskan hubungan dengan khalifah di pusat. Maka terjadilah perebutan kekuasaan, tinggallah Ali wafat digantikan, dilantik oleh kaum muslimin putranya Hasan. Tapi Hasan tidak berkuasa lama karena istrinya Siti Jahdah mendapat bonus khusus disokong oleh Yazid bin Muawiyah. Maka akhirnya menerima uang dirham sekian banyak, perhiasan sekian banyak. Akhirnya Siti Jahdah binti Ash'as begitu tega membunuh suaminya Hasan bin Ali dengan cara meracuninya. Ya, makanya ada musuh dalam selimut namanya Siti Jahdah. Dari sini istilah haram jadah. Itu dari Jahdah itu. Ya, maka Hasan meninggal. Ya, ini kabur. Ya, suaka ke negeri Syam istrinya. Ya, maka tinggallah siapa? Husain. Kalau anak perempuan tidak ditonjolkan oleh orang Arab, karena dia terhormat, mulia. Maka yang kita kenal cucu Nabi hanya Hasan dan Husain. Ya. Maka tinggallah Husain satu-satunya sebagai obat pelipur lara bagi kaum muslimin yang hidup di Madinah dan di mana saja waktu itu. Tapi nasibnya Husain sudah tragis. Ya. Husain yang
menetap di Madinah diundang oleh masyarakat. Nah, ini yang disebut sandiwara. Ya, diundang oleh masyarakat Irak di negeri Karbala, kota Karbala. Kami akan mengangkat engkau Husain sebagai khalifah. Kami akan memberikan kalau zaman Orde Baru kebulatan tekad. Kalau zaman now deklarasi. Ya, datanglah Husain tanpa menyangka dengan 75 orang, sebagian besar adalah anak-anaknya, istri-istrinya. Ya, sampai di Karbala. Karbala itu hampir mirip dengan tempat kita tinggal, Karbela, karet belakang pensil. Ya, nah itu juga jalan namanya Kokas, kota Casablanca, itu di Maroko itu Casablanca. Ya, ini di Karbala. Ya, setelah sampai di Karbala, ternyata skenario dimainkan oleh Yazid karena dia ingin menjadi khalifah, maka lewat panglimanya yang bernama Syammar, ya, Syammar itu Al-Gojo yang membunuh Husain, bukan yang di kilometer 50 itu belum jelas, nanti aja. Ya, nah mereka sambutlah, ya, bukan disambut, disamitlah Husain ini. Maka singkat cerita, Husain dipenggal kepala. Ya, yang dibunuh menjelang sore hari Sabtu 10 Muharram tahun 40 Hijriah. Ya, ketika Husain tak berkepala itu, mereka itu bersorak-sorak tentara Yazid, ya, Syammar. Nah, pada saat itulah yang masih hidup adiknya Husain yang bernama Zainab binti Ali. Ya, dia meratap dengan suara keras, hari ini ayahku wafat, hari ini ibuku meninggal, hari ini abangku kalian racun, dan hari ini pula kalian penggal kepalanya. Itu kata Zainab, ratap Zainab. Sehingga tidak ada lagi matahari akan terbit, bulan akan muncul, bintang akan tenggelam buat selamanya. Itu siapa yang meratap? Siti Zainab. Ya, akhirnya tubuh yang tak berkepala itu diarak sampai ke Syam, ya, ke negeri Syam, dari Irak ke negeri Syam. Ya, Siti Zainab dirantai. Nah, itulah puncak dari 10 Muharram. Ya. Disinilah berbeda 10 Muharram antara orang Syiah dengan orang Ahlus Sunnah. Orang Syiah menjadikan 10 Muharram ini sebagai hari ratap tangis yang bermandikan darah dan air mata. Nah, itu kalau aliran Syiah, ya, meratapi kematian Husain. Jadi kalau orang Syiah memperingati 10 Muharram itu betul-betul melukai dirinya. Ya, sama dengan orang Katolik pada hari Paskah, dia ingin seperti Yesus yang disalib. Ya, nah, orang Syiah juga pengaruhnya seperti itu. Ya, cuma tameng doang kecintaan kepada Nabi, keluarga Nabi, tameng doang. Tapi itu tipu muslihat ajaran Yahudi semua itu dari Syiah. Kalau Syiah ini pencinta, penggemar, tulen fanatik keturunan Nabi, kenapa Ali dibiarkan mati terbunuh? Kenapa Hasan begitu dibiarkan mati terakhir? Kenapa Husain yang di depan kepala mereka katanya penggemar? Ya, katanya penggemar keturunan Nabi. Kenapa dibiarkan Husain? Seolah-olah mereka juga ikut membantai persekusi Husain. Itulah, ya, bedanya. Kalau Ahlus Sunnah dijadikan sebagai hari anak yatim. Kenapa? Karena anak-anak ibu-ibu yang dibawa oleh rombongan Husain karena tidak menyangka dia akan dibunuh, semuanya sudah menjadi yatim. Suaminya sudah pada mati syahid. Ya, itu disebut hari yatim. Tapi bagi masyarakat kita Sumatera Barat, walaupun fokusnya sama dengan kematian Husain, tapi orang Batawi di Pariaman itu hanya sekedar kesenian, sekedar hiburan. Tidak ada unsur-unsur kepercayaan terhadap Husain. Tidak ada. Yang merayakan, yang upacara tabut itu ya umat Islam. Kalau enggak Muhammadiyah ya orang Perti.
Orang NU sedikit di sana karena sudah terwakili oleh tertib. Ya, jadi berbeda. Jadi peringatan kematian Husain di Padang Karbala dijadikan agenda wisata tahunan. Ya, mulai dari Gubernur Anas Malik dulu ya. Cuma Gubernur Anas Malik melarang minuman keras. Alhamdulillah. Tahu dah sekarang. Itulah bedanya Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kalau Syiah dia jadikan itu rukun imannya yang disebut dengan syahadah, kesaksian mati syahid. Tapi kalau orang kita umat Islam ya hari anak yatim, Idul Yatim. Ya. Jadi kalau orang Pariaman dijadikan pesta rakyat tahunan untuk menarik fulus gitu. Kata Misra mulai Yaman tada ngalangan batabuit makonyorami udahkan bang tarana sana paulah tompang badankan. Nah gitu ya. Nah itu yang terjadi di Pariaman. Tidak ada unsur agama Syiahnya di sana. Yang ada hanya hiburan. Nah, maka terdengar moyak tabuk itu artinya peti mati. Ya, dibuang ke laut. Ya. Nah, makanya bahasa Arabnya itu sebenarnya bahasa Arab itu Hayya Husain. Hayya Husain itu bahasa Arabnya Hayya Husain, hiduplah Husain di hatiku. Hayya Husain fi qulubina. Husain tidak akan hilang di hati kita. Itu teriak aslinya itu. Kalau bahasa Indonesia long life Husain. Hayya Husain kan begitu. Maka kalau bahasa Padangnya menjadi oyak ya digoyang. Ya, digoyang peti mati itu tabuk itu digoyang. Itu memang bersemangat itu. Hayya Husain diplesetkan oleh orang Padang sendiri. Hayya Husain talio bantai. Talio artinya leher. Ya, Husain ya, disembeli bantai. Ya, Hayya Husain talio bantai. Ya, Habibiti badan merasai. Baik kemini nyumita carai di belanjo tak kunjung sampai. Wajan sampai bentuk itu dulu. Mudah-mudahan kita sukses berdagang di kota Jakarta khususnya di pasar Sandang Tanah Abang kita. Tapi kurang mohon maaf, inilah perbedaan tabuk dengan Syiah dan perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Dan sejarah Rasul ada 10 Muharram di kalangan para Rasul, ada 10 Muharram di kalangan kehidupan Nabi sebagai kepala keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.